latar belakang permasalahan kami eh, adalah dari kepadatan penduduk Indonesia, yang dimana kita tahu sendiri Indonesia adalah salah satu negara dengan kepadatan penduduk yang paling tinggi di dunia dengan peringkat keempat. Nah, dengan padatan penduduk yang tinggi ini, kita dijadikan target pasar oleh pabrikan-pabrikan otomotif. Dengan banyaknya pabrik di dalam negeri, kita akan semakin mudah mendapatkan kendaraan yang kita inginkan. Dan kemudahan ini tanpa diiringinya dengan kebijakan yang efektif dari pemerintah, kita pasti akan sering mengalami kemacetan, terutama di persimpangan. Nah, eh, di sini kelompok kami menaruhkan sistem lampu lalu lintas yang efektif berbasis volume dan antrian. Nah, tujuan yang kami harapkan sendiri dari program pertama kami ini adalah dapat mengidentifikasi masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan cara berpikir komputasional. Dan yang kedua itu mendapatkan rancangan lampu lalu lintas yang lebih efisien. Selanjutnya ada deskripsi simulasi kerja. Pada bagian ini akan dijelaskan alur kerja dari sistem simulasi lampu lalu lintas adaptif. Jadi yang pertama ada input. Sistem akan menerima beberapa data awal seperti jumlah kendaraan yang datang, interval waktu kedatangan, parameter batas kemacetan, dan juga ditentukan durasi dasar dan maksimum dari lampu hijau. Selanjutnya pada bagian proses, sistem akan menghitung panjang antrian, menghitung volume kendaraan, dan juga menentukan durasi lampu hijau. Dan juga ditentukan cabang mana yang mendapat lampu hijau dan mana yang mendapat lampu merah, lalu menyimpan sisa waktunya apabila ada, dan digunakan untuk simulasi berikutnya. Pada bagian terakhir ada output, sistem akan menghasilkan durasi lampu hijau untuk setiap cabang per siklus, total waktu, informasi antrian, dan juga konfirmasi akhir dari hasil simulasi. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian dari dekomposisi. Dekomposisi itu yaitu bagaimana kita menguraikan masalah yang besar menjadi sub-masalah yang lebih kecil sehingga lebih mudah untuk diselesaikan. Jadi pada permasalahan ini kami membagi menjadi 3 sub-masalah yang lebih kecil. Yang pertama menentukan macet atau tidaknya. Jadi yang pertama itu kita harus menentukan apakah suatu jalan itu macet atau tidak. Sistem itu akan menghitung jumlah kendaraan yang lewat lalu dibandingkan dengan kapasitas jalan. Kalau jumlah kendaraannya sudah lebih besar dari kapasitasnya, berarti jalan itu dikategorikan macet. Langkah ini penting agar sistem itu tahu mana jalan yang perlu diprioritaskan. Selanjutnya adalah menentukan durasi lampu lalu lintasnya. Setelah tahu jalan mana yang macet, sistem akan menyesuaikan durasi dari lampu lalu lintas. Misalnya, jalan yang padat akan diprioritaskan sehingga mendapat waktu lampu hijau yang lebih lama dibanding jalan yang lebih sedikit. Dengan begitu, arus kendaraan bisa tetap seimbang dan kemacetan bisa berkurang. Selanjutnya yang ketiga yaitu perubahan jumlah kendaraan yang mendadak. Kadang kondisi jalan itu bisa berubah cepat. Misalnya tiba-tiba kendaraan yang di satu arah jadi banyak, jadi sistem itu harus bisa menyelesaikan durasi lampu secara otomatis juga, supaya menjaga kelancaran lampu lalu lintas secara real time. Baik, untuk selanjutnya ada abstraksi data. Ini merupakan hal-hal di luar representasi data dalam sistem. Dalam hal ini, kami mengidentifikasi beberapa komponen yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada jumlah kendaraan. Untuk menghitung seberapa panjang kendaraan yang berada dalam ruas jalan, untuk dijadikan sebagai indikator apakah ruas jalan tersebut mengalami kemacetan atau tidak. Selanjutnya ada durasi lampu lalu lintas. Nah, di sini kami membagi menjadi 2. Yang pertama ada durasi adaptif digunakan saat ruas jalan macet atau jumlah kendaraan melebihi batas. Nah, memungkinkan penyesuaian waktu lampu hijau. Lalu yang kedua ada durasi tetap digunakan saat kondisi lalu lintas lancar. Baik, untuk selanjutnya ada pengenalan pola. Di sini kami menggunakan 2 jenis pengenalan pola. Yang pertama ini ada looping. Nah, sistem ini secara terus-menerus memantau jumlah kendaraan di setiap cabang. Deteksi dilakukan secara berulang, setiap detik atau awal siklus. Data ini digunakan untuk mengenali kondisi lalu lintas, cabang yang mana yang padat dan renggang, dan status antrean kendaraan. Lalu yang kedua ada decision cycle. Setiap fase lampu hijau berakhir, sistem akan mengulang proses pengambilan keputusan, analisis data kendaraan terbaru,
Bandingkan kepadatan antar cabang, temukan prioritas cabang, hitung durasi lampu hijau yang baru. Nah, di sini outputnya akan selalu disesuaikan dengan kondisi lampu lalu lintas. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai desain algoritma yang termasuk pemanfaatan dari sequence, selection, looping, dan array. Yang pertama ada sequence atau urutan langkah. Yang sequence sendiri adalah urutan eksekusi yang tidak dapat diubah. Dalam sistem ini, urutan sangat penting untuk menjaga logika dan efisiensi. Untuk urutan sendiri dia ada fase lampu dan kerja sistem. Jadi kalau untuk fase lampu sendiri itu dia ada lampu hijau, memberi hak jalan, lampu kuning itu peringatan untuk berhenti, dan lampu merah itu perintah berhenti. Lalu ada urutan kerja sistem, yaitu mendeteksi volume kendaraan, lalu menganalisis prioritas cabang, penetapan durasi lampu hijau, dan eksekusi fase lampu. Lalu yang kedua itu ada selection. Selection itu sendiri nama lainnya pengambilan keputusan, yang dimana merupakan proses pengambilan keputusan berdasarkan kondisi tertentu menggunakan logika if, else, dan then. Untuk menentukan prioritasnya itu sendiri, itu if cabang A memiliki antrean terpanjang, lalu then cabang A mendapat giliran hijau. Lalu melewatkan fase yaitu phase skipping, itu dia if jumlah kendaraan di cabang B sama dengan 0, then maka fase hijau dilewati. Lalu ada memperpanjang durasi atau green extension, yaitu if jika lampu hijau menyala dan masih ada kendaraan, maka tambah durasi hijau 2 detik. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah looping atau pengulangan yang digunakan untuk menjalankan proses secara berulang, baik dalam siklus sistem maupun pembacaan data. Nah, siklus utama sistem itu sistem berjalan dalam waktu tak terbatas atau while true, lalu terus mengulang fase lampu. Setelahnya itu ada pembacaan sensor, yang dimana sistem ini akan terus membaca data kendaraan secara real time untuk setiap cabangnya. Lalu yang keempat itu ada array atau struktur data. Array ini digunakan untuk menyimpan dan mengolah data dari setiap cabang persimpangan secara efisien. Nah, untuk contoh penggunaannya ini sendiri ada di jumlah underscore antrean 4 yang menyimpan jumlah kendaraan di 4 cabang, yaitu utara, timur, barat, dan selatan. Lalu ada durasi hijau juga yang menyimpan durasi lampu hijau untuk masing-masing cabangnya. Nah, array memungkinkan sistem untuk membandingkan, memproses, dan menyesuaikan data secara cepat dan terstruktur. Di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart untuk simulasi sistem lampu lalu lintas adaptif berbasis volume dan antrian kendaraan untuk optimasi durasi lampu hijau. Dimulai dari pojok kiri atas, kemudian kita menginisiasi nilai waktu maksimal hijau, jumlah cabang, alfabet, dan label cabang. Kemudian kita menentukan nilai I sama dengan 0. Kemudian kita menjalankan program untuk menentukan nama cabang. Misalnya, cabang 1 kita beri nama cabang A, dan cabang 2 kita beri nama cabang B. Hal itu diulangi hingga mencapai cabang keempat, yaitu cabang D. Setelah itu, kita mendapat output print simulasi lampu lalu lintas adaptif untuk 4 cabang. Setelah itu, karena masih pada simulasi pertama, maka nilai lanjut simulasi adalah true. Setelah itu kita mendapat output print, dan kita menginisiasi total waktu cycle ke, sisa waktu, dan lebar jalan. Setelah itu kita menentukan nilai I sama dengan 0.
Dan kemudian kita menjalankan program untuk menghitung durasi lampu hijau tiap cabang. Di sini kita bisa memasukkan nilai jumlah kendaraan datang dan setiap berapa detik sebuah kendaraan datang. Dan setelah itu nilai itu diproses dan kita mendapatkan nilai lampu hijau untuk tiap cabang. Setelah itu kita mendapatkan opsi untuk melanjutkan simulasi atau menghentikan simulasi. Ketika kita melanjutkan simulasi, maka proses tadi akan diulang. Dan ketika kita menghentikan simulasi, maka akan dijalankan proses akhir, yaitu kita akan mencetak nilai lampu hijau tiap cabang dan sisa waktu yang ditambahkan dari siklus sebelumnya jika ada, dan setelah itu selesai.